Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila di sini agak berisik soalnya sedang di outdoor. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Rizkiawan dengan NIM 23030010046 dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS Data Mining tentang memprediksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan di platform e-commerce menggunakan machine learning. Buat perusahaan e-commerce, kehilangan pelanggan itu mahal. Jauh lebih mahal dibanding mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Makanya, perusahaan butuh cara untuk menebak lebih awal pelanggan mana yang berpotensi berhenti supaya bisa dikasih perhatian khusus sebelum benar-benar pergi. Nah, ini yang kami coba bangun, sebuah model yang bisa belajar dari data pelanggan lama lalu dipakai untuk menebak pelanggan baru, apakah dia berisiko churn atau tidak. Nah, di sini untuk sale ini distribusi churn ya. Di sini kami temukan hal penting, dari semua pelanggan cuma 28% yang churn, sisanya 71% tetap. Ini namanya class imbalance. Datanya nggak seimbang. Ibaratnya kalau kamu disuruh cari 3 kelereng di antara 10 kelereng, kebanyakan kelereng itu bukan merah, jadi susah dikenali polanya. Selanjutnya di sini ada visualisasi hubungan fitur terhadap churn ya. Sekarang saya tunjukkan visualisasinya untuk melihat hubungan tiap fitur dengan churn. Mohon maaf ya, di sini agak berisik soalnya lagi di outdoor. Nah, ini kan ada grafik-grafik. Grafik ini menunjukkan perbandingan dan pelanggan yang churn. Yang pelanggan yang churn itu warnanya hijau, yang tidak churn warnanya biru. Untuk tiap fitur, misalnya lama berlangganan, ini tenur. Lalu tingkatan kota, ada jarak gudang ke rumah, atau ini kan warehouse to home. Dan jam pemakaian aplikasi, hours spent on aplikasi. Dari sini kita mulai melihat pola-pola sederhana, misalnya apakah pelanggan yang baru gabung lebih gampang churn dibanding yang sudah lama, atau apakah pelanggan yang tinggal jauh dari gudang lebih sering churn. Ini semua masih tahap melihat-lihat data sebelum masuk ke pemodelan. Nah, selanjutnya kita ke missing values dan outlier. Nah, selanjutnya kita cek apakah ada data yang kosong atau hilang. Nah, kita scroll, ternyata ada 5 kolom yang punya data kosong, masing-masing sekitar 50 baris. Misalnya tenure, warehouse to home, hours spent on app, number of address, dan order amount high from last year. Ini nanti kita tangani di tahap pre-processing ya. Kita juga cek outlet, yaitu data yang nilainya beda jauh atau aneh dibanding data lain. Nah, pakai grafik namanya box plot. Ibaratnya kalau kita punya tinggi badan dan tiba-tiba ada satu data 250 cm, itu outlier yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ringkasan tahap IDA. Jadi dari tahap eksplorasi data tadi, kita menemukan 2 hal penting. Pertama, datanya tidak seimbang, cuma 28,8% pelanggan yang churn. Yang kedua, ada data yang kosong di 5 kolom yang perlu diisikan atau dibersihkan dulu. 2 temuan ini yang jadi dasar untuk tahap selanjutnya, yaitu pre-processing. Nah, sekarang masuk ke tahap membersihkan dan menyiapkan data. Pertama, kita pisahkan dulu mana yang jadi bahan pertimbangan, disebut fitur, disimpan sebagai X, dan mana yang jadi jawaban yang mau ditebak, disebut target, disimpan sebagai Y, yaitu kolom churn ada 1000 baris data dengan 18 fitur. Nah, selanjutnya encoding dan scaling. Ada 2 jenis data di sini. Angka, misalnya umur dan jarak, dan teks atau kategori, misalnya jenis pembayaran dan kota. Komputer cuma bisa mengerti angka.
Jadi data kosong di dalam kolom angka kita isi pakai nilai tengah atau median. Data teks kita ubah menjadi angka lewat proses namanya encoding. Dan semua angka kita satukan skalanya lewat proses namanya scaling. Supaya angka yang besar, misalnya belanja jutaan, tidak mendominasi angka yang kecil. Misalnya jumlah device cuma 1 sampai 4. Selanjutnya ke fitur engineering dan selection. Sekarang kita cari tahu fitur mana yang paling berhubungan dengan churn. Ini namanya analisis korelasi. Kita lihat fitur mana yang jalan bareng dengan kemungkinan churn. Kalau dua fitur nilainya mirip-mirip, terus ada berlebihan hubungannya, itu bisa jadi tanda informasi yang double. Nah, di sini ke fitur importance dengan random forest. Selain korelasi, kita juga pakai model random forest cuma untuk mengintip fitur mana yang dianggap penting olehnya. Dari sini terlihat 3 fitur paling berpengaruh adalah order amount high from last year, yaitu kenaikan jumlah pesanan dibanding tahun lalu. Cashback amount, yaitu jumlah cashback yang diterima, dan warehouse to home, yaitu jarak gudang ke rumah pelanggan. Ini kasih kita gambaran awal, nanti kita cek lagi lebih detail pakai SAP di tahap evaluasi. Selanjutnya dibacakan oleh Ilham Muhammad Musin dengan NIM ujung 43. Di sini ada poin 6 pemodelan. Sekarang masuk ke tahap yang paling irit, melatih model. Data kita dibagi menjadi 800 data untuk latihan. Disebut training, dan 200 data untuk ujian disebut testing. Pembagian ini kita lakukan secara stratified, artinya proportion dan tidak kern. Di data latihan dan data ujian dibuat semirip mungkin, biar hasilnya ujiannya adil. Berikutnya 6.2 dan 6.3, yaitu membangun model dan tuning. Sekarang kita latih modelnya. Model yang kita pakai di sini adalah logistic regression. Salah satu cara paling dasar dalam machine learning untuk menghitung peluang seorang pelanggan akan kern atau tidak. Kita juga menyetel pengaturan modelnya pakai grid search, CV, komputer otomatis mencoba beberapa kombinasi setelan. Lalu memilih yang paling bagus. Prosesnya agak lama karena mencoba 6 kombinasi berbeda masing-masingnya, diuji 3 kali, jadi total 18 kali percobaan. Ringkasan permodelannya yaitu, jadi kita sudah berhasil bagi data, bangun pipeline lengkap dari processing sampai model, dan cari setelan terbaik untuk modeling logistic regression kita. Nah, selanjutnya ada 7.2, yaitu interpretasi dengan SAP. Meskipun akurasinya belum tinggi, kita tetap bisa menggali fitur yang paling berpengaruh ke keputusan model. Kita menggunakan di sini yaitu namanya SAP. Grafik bar ini menunjukkan seberapa besar rata-rata pengaruh tiap fitur. Grafik satunya namanya summary plot, menunjukkan detail untuk setiap pelanggan. Apakah nilai fitur ini mendorong ke arah kern atau tidak kern. Jadi untuk tahap ini kita sudah ukur performa model secara jujur dan menggali fitur-fiturnya yang paling berpengaruh menggunakan metode SHARP. Untuk terakhir ada 8.1 model terbaik. Karena kita cuma coba satu model, otomatis logic regression, jadi model terbaik kita dengan ROC AUC 0,52, kita pilih ROC AUC sebagai patokan umum karena metrik ini paling adil untuk data yang tidak seimbang seperti punya kita. 8.2 yaitu insight business. Dari analisis SAP, 5 fitur paling berpengaruh terhadap kern adalah order amount high from last year, yaitu kenaikan jumlah pesanan dibanding tahun lalu. Yang kedua, order count, yaitu jumlah pesanan. Yang ketiga, warehouse to home, yaitu jarak gudang ke rumah pelanggan. Yang keempat,
number of device registered, yaitu jumlah perangkat yang didaftarkan. Yang kelima, city tier, yaitu tingkat kota tempat tinggal. Jadi kesimpulannya, kami berhasil membangun pipeline lengkap untuk prediksi iklan pelanggan, mulai dari eksplorasi data, membersihkan data, menangani data tidak seimbang, sampai melatih dan mengevaluasi model. Tapi model yang kami coba, logistic regression, akurasinya baru 50%, masih setara tebak acak. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan mencoba algoritma yang lebih canggih seperti random forest atau XGBoost dan menambah jumlah data pelanggan supaya komputer punya lebih banyak contoh belajar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.